Menkes kita, Pak Budi Gunadi Sadikin, itu keren. Karena ada salah satu program beliau itu yang menurutku sangat revolusioner. Dan ini bisa menjadi masa depan dunia kesehatan. Program itu bernama BGSI, Biomedical Genome Science Initiative. Nah, dalam program ini, Pak Budi ini menggabungkan antara medis dan teknologi menjadi satu. Program ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data kita, manusia, dikumpulkan manusia, terutama spesifik di manusia di Indonesia, orang-orang Indonesia dikumpulkan, mengumpulkan DNA virus, mengumpulkan DNA bakteri. Nah, kemudian DNA ini diolah. Yang outputnya adalah kita itu bisa memiliki obat yang spesifik pada penyakit-penyakit tertentu. Kalau sekarang itu fokusnya pada 7 penyakit. Aku lupa apa aja. Kita tolong di search sendiri ya. Nah, kemudian bukan hanya obat yang ada penyakitnya hari ini, ternyata program BGSI ini juga dapat memprediksi penyakit-penyakit apa yang akan terjadi di masa depan. Dan obatnya sekalian. Wah, ini crazy sih, luar biasa. Bagaimana kita sudah pada tahap kita itu proaktif terhadap penyakit-penyakit di masa depan. Keren sih. Tapi ada yang aku temukan di X itu postingannya Dr. Gamal. Ketika aku main X, Dr. Gamal itu ada memposting video beliau, mungkin pada saat rapat pada saat itu ya. Nah, di postingan beliau itu memberikan catatan pada program ini. BTW, Dr. Gamal itu adalah anggota Komisi 9 DPR RI. Jadi beliau memberikan catatan. Catatan yang pertama itu ada catatan bahwasanya kalau bisa ini jangan terlalu mahal, kurang lebihnya seperti itu. Karena nanti yang kepakai kan masyarakat. Dan saya masyarakat itu tidak bisa mengakses karena terlalu mahal. Yang kedua, itu adanya resiko hukum terhadap perlindungan data-data DNA ini. Nah, beliau menjelaskan bahwasanya resiko hukum pengumpulan data genom dapat tanpa standar perlindungan data pribadi akan memiliki resiko spesifik kebocoran informasi ke pihak asing. Sebagai orang hukum, aku sepakat dengan Dr. Gamal. Kalau kita melihat dari POV-nya orang hukum, maka pengumpulan DNA orang-orang Indonesia itu memiliki resiko untuk bocor jika tidak terstandarisasi perlindungannya. Nah, sekarang Indonesia itu memiliki standarisasi perlindungan, yaitu di Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi. DNA itu termasuk data spesifik. Akhirnya karena itu penting bagi pemerintah untuk melindungi data-data ini. Nah, sekali lagi aku sepakat dengan Dr. Gamal di bagian itu. Bagaimana dengan segi biaya? Ya, aku sebagai orang hukum tidak akan membahas hal tersebut seperti itu. Karena fokusku pada di hukum. Coba kita melihat, program pemerintah itu sangat jarang berdiri sendiri. Biasanya selalu ada vendor. Nah, inilah kesempatan kawan-kawan pengusaha jika ingin terlibat dalam program ini, dan aku yakin program ini akan terus berlanjut karena ini adalah masa depan dunia kesehatan. Maka kawan-kawan itu menurutku perlu membuat ekosistem perlindungan data yang terstandarisasi Undang-Undang PDP. Nah, jika kawan-kawan ingin menjadi vendor dari program ini, maka minimal kawan-kawan tuh punya itu. Kenapa? Karena sama yang dikhawatirkan Dr. Gamal dan aku pada saat ini adalah bagaimana kalau bocor. Gitu. Nah, karena itu perlindungan tuh menjadi penting, dan ini adalah tiket masuk yang sangat worth it bagi kawan-kawan semua. Bagi kawan-kawan pengusaha kalau ingin terlibat dalam program ini. Coba bayangkan ketika orang itu bingung tentang ekosistem perlindungan data pribadi dan hanya kawan-kawan saja yang memilikinya, maka kemungkinan besar proyek ini akan diberikan kepada kawan-kawan.
Dan persaingan itu bukan hanya pada koneksi, bukan hanya pada fasilitas, bukan hanya pada bagaimana kita mentreatment pelanggan-pelanggan kita, tapi juga di bagian kita memastikan data ini aman, data DNA ini aman di tempat kita atau aman saat kita salurkan. Memang kalau kita melihat, wah ini aturan baru lagi. Oh ini ada uang yang harus diinvestasikan di sini. Oh ini kok seperti ini banget ya. Tapi kalau kita bicara tentang ROI, return of investment, menurutku ini sama kayak perizinan lain. Nah, kalau kawan-kawan punya perusahaan rumah makan, maka ada sertifikasi halal. Kalau kawan-kawan bergerak dalam bidang kecantikan atau misalkan skincare, maka itu ada BPOM-nya. Maka kalau kawan-kawan bergerak dalam bidang data, maka kepatuhan terhadap undang-undang PDP itu menjadi penting dan menjadi syarat masuk menurutku untuk masuk ke sana. Bagaimana kalau kita saja yang memilikinya? Nah, itu lebih bagus lagi kan? Kita bisa menang dari komputer-komputer kita dan kita bisa maju lebih cepat daripada mereka. Memang program ini bagus. Program ini bisa mengubah dunia kesehatan dalam jangka panjang. Tetapi yang perlu diperhatikan itu tentu keamanan dari data-data kita, data-data DNA kita. Kalau bocor, aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi kalau bocor. Tapi di satu sisi yang lain ya tadi, ini peluang, ini ya krisis menciptakan peluang itu ya seperti ini. Ketika orang itu bertanya tentang keamanan itu krisis kan itu. Tapi bagi siapapun yang bisa memberikan nilai dan solusi pada saat krisis itu dia akan dicari. Ya Anda, kawan-kawan semua. Para perusahaan-perusahaan yang ingin jadi vendor dalam proyek ini. Kenapa aku yakin BGS ini ada vendor ya? Ya jarang sih. Menurutku sangat-sangat jarang kalau ada program pemerintah tanpa ada partisipasi swasta di dalamnya. Mungkin ada vendornya, mungkin tidak, tapi aku yakin seperti program-program pemerintah lainnya ada vendor di sana, perusahaan-perusahaan di sana, dan di sanalah kesempatan kawan-kawan untuk berkarya, untuk bersumbangsi, untuk naik level di tahap selanjutnya. Kepatuhan undang-undang PDP menjadi syarat dan ini menjadi kunci bagi kawan-kawan semua untuk grow, untuk maju, dan investment yang kawan-kawan berikan pada perlindungan dan pada kepatuhan kepada sistem, pada ekosistem perlindungan data seperti ini, itu nggak akan sia-sia dan akan balik juga. Mungkin ini yang bisa aku bahas di program BGS ini. Coba kita lihat akan seperti apa program ini karena ini menarik menurutku, apalagi aku yang fokus di information privacy. Aku yang fokus pada kepatuhan pada undang-undang PDP. Aku orang hukum yang fokus pada perlindungan data. Ya, ini menarik dan ini luar biasa. Oke, mungkin ini bisa aku sampaikan dan terima kasih.